Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai pertidaksamaan rasional terlebih dahulu. Saya share materinya. Baik, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel yang kita pelajari hari ini yaitu pertidaksamaan rasional. Untuk deskripsi singkat materi, kalian bisa simak melalui modul. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional dan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Nah, bentuk umumnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Pertidaksamaan rasional itu biasanya bentuknya pecahan, ya, pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan bentuknya seperti ini. Ada fx ya di pembilang, kemudian gx di penyebut. Nanti tanda pertidaksamaannya bisa kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari 0, atau lebih dari sama dengan 0. Dengan fx ya dia sebagai pembilang, gx sebagai penyebut. Dengan gx tidak sama dengan 0 ya, sesuai dengan konsep pecahan yang pernah kalian pelajari di SD bahwa penyebut dalam pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebutnya 0, nanti pecahan tersebut tidak terdefinisi ya. Nah, langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, yang pertama, buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0 atau bentuk umum. Jadi kalau misalkan ruas kanannya tidak 0, maka harus dipindahkan. Kemudian yang kedua, difaktorkan pembilang dan penyebutnya, sehingga nanti ditemukan X-nya ya, masing-masing X-nya itu berapa. Nah, nanti dibuat garis bilangan, kemudian dimasukkan nilai X-nya, lalu kita uji dengan menggunakan angka 0, dan selanjutnya kita tentukan mana daerah yang positif dan mana daerah yang negatif. Nanti kita ambil daerah himpunan penyelesaiannya sesuai dengan tanda pertidaksamaan yang ada di soal. Nah, ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Yang pertama, jika tanda pertidaksamaan rasional kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis itu tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Yang kedua, jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang itu termasuk penyelesaian, sehingga nanti digambar dengan tanda bulat hitam di garis bilangannya. Nah, ingat bahwa fungsi penyebut itu tidak boleh bernilai 0 atau gx tidak sama dengan 0. Sehingga titik kritis dari penyebut tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambar dengan bulatan kosong. Nah, supaya kalian tidak bingung, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x-1 per x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Saya cek dulu ya. Ininya sebentar. Baik, contoh yang pertama ya, x-1 per x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena ruas kanannya sudah 0, kemudian ini fungsinya berderajat 1 atau x-nya itu tidak berpangkat, maka tidak perlu kita faktorkan. Jadi langsung kita cari nilai x-nya ya. Cari nilai x-nya pertama dari bagian pembilang x-1, kita buat sama dengan 0 dulu untuk mencari titik kritisnya atau nilai x-nya. X-1 sama dengan 0, maka x sama dengan ini min 1 pindah ruas jadi positif 1. Kemudian dari sini, dari bagian penyebutnya, x plus 5 sama dengan 0, maka x sama dengan positif 5 pindah jadi negatif 5. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Ya,
1 dan min 5. Bilangan yang lebih kecil yang kita masukkan terlebih dahulu dalam garis bilangan. Nah, antara 1 dan min 5, yang lebih kecil itu adalah min 5, baru 1. Nah, kemudian saya masukkan dari catatan ini. Nah, di sini tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, bagian atas atau pembilang itu buletannya bulat penuh, ya. Tapi untuk yang min 5 ini kan didapat dari penyebut, maka bulatannya ini bulat kosong. Gitu. Jadi, setelah kita masukkan bulat penuh dan bulat kosongnya, langkah selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, mana yang positif dan mana yang negatif dengan cara mengganti nilai X ini dengan angka 0 untuk memudahkan menghitung. Jadi kita ganti dengan angka 0 ya. Jadi kalau misalkan kita pakai angka lain sebenarnya bisa, cuma nanti angkanya kan besar. Jadi untuk memudahkan penghitungan kita ganti X-nya dengan angka 0. 0 dikurang 1 hasilnya negatif, 0 tambah 5 hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya kan negatif. Nah, negatif itu kita taruh di daerah yang ada angka 0-nya ya. Ini saya anggap daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Daerah yang ada angka 0-nya itu yang mana? Daerah 2 ya, 0 itu ada di sini. Maka tadi kan hasilnya negatif, maka daerah 2 ini bernilai negatif. Kemudian daerah 1 dan daerah 3-nya itu selang-seling. Kalau sini negatif, maka di sini positif, ini positif. Seperti itu. Nah, yang kita ambil itu daerah yang lihat dari tanda pertidaksamaan di soal. Kalau kurang dari sama dengan 0, artinya kan dia lebih kecil dari 0. Berarti dia negatif. Jadi daerah yang kita ambil itu daerah yang negatif. Berarti daerah 2. Nah, cara penulisan himpunan penyelesaiannya, itu karena ini berada di antara min 5 sampai 1, jadi tulisnya min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Kenapa ini kurang dari? Karena di sini bulatnya bulat kosong. Kenapa di sini kurang dari sama dengan? Karena di sini bulatnya bulat penuh. Ya. Kalau X-nya di tengah-tengah seperti ini, berarti artinya himpunan penyelesaiannya berada di antara min 5 sampai 1. Seperti itu. Ya. Ini sesuai dengan contoh yang di sini ya. Nah, supaya kalian lebih paham, saya bahas contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2X min 6 per X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Nah, ruas kanannya sudah 0, yang atas fungsinya linear, yang bawah fungsinya kuadrat. Berarti yang bawah ini harus kita faktorkan. X min 6 per, nah kita faktorkan. Karena X kuadrat, maka kurung pertama ada X, kurung kedua ada X. Kita cari bilangan yang kalau ditambah hasilnya min 2, kalau dikali hasilnya min 8. Ya, maka angkanya itu adalah 4 dan 2. Nah, supaya hasilnya negatif 2 ketika ditambah, maka minnya di angka 4. Gitu ya. Kita masukin min 4, ini plus 2. Oke, kalau sudah sama seperti tadi, kita cek dari pembilang. Kita buat sama dengan 0, 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. Nah, dari kurung yang untuk yang bagian penyebut, X min 4 sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Dari kurung yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, di sini ada 3 angka. Kita buat garis bilangan seperti tadi. Ditulis dari yang paling kecil. Min 2 dulu, baru 3, baru 4. Nah, di sini wilayahnya sekarang ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk memudahkan daerah himpunan penyelesaiannya, mana yang positif, mana yang negatif, seperti tadi kita cek menggunakan angka 0, masukin angka 0-nya ke dalam pertidaksamaan ini. Kita ganti X-nya dengan angka 0, 2 kali 0 dikurang 6, hasilnya negatif. Kemudian 0 dikurang 4, itu hasilnya negatif. 0 tambah 2 positif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Maka daerah yang ada angka 0-nya itu positif ya. Berarti 0 kan di sini. Berarti ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif.
Kemudian untuk bulat penuh, bulat kosongnya, seperti tadi, di catatan, kalau dia tandanya hanya kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semuanya bulat kosong. Ya, ini bulat kosong, bulat kosong, bulat kosong. Itu. Daerah yang kita ambil yang mana? Di sini di soal lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti positif. Kita ambil daerah yang positif, ini daerah 2 dan daerah 4. Maka penulisan himpunan penyelesaiannya kita pakai atau, karena di sini ada 2 daerah. Yang pertama, X-nya itu ada di antara -2 sampai 3, ya, nulisnya seperti ini, -2 kurang dari X kurang dari 3, atau, nah ini kan arahnya ke kanan. Nah, semakin ke kanan itu semakin besar. Berarti X lebih dari 4. Gitu. Ya. Next. Contoh yang terakhir, di sini 6 per X plus 3 kurang dari sama dengan 2 per X min 5. Nah, ini ruas kanannya itu belum 0. Berarti yang di kanan harus kita pindah. Pindah jadi negatif. Nah, kalau sudah 0, kita samain penyebutnya. X plus 3 sama X min 5. Nah, dikalikan kalau misalkan kita menghitung pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Berarti penyebut yang ini sama penyebut yang ini kita kali. Kemudian langkah selanjutnya kita bagi ini dibagi dengan ini. X plus 3 kali X min 5 dibagi X plus 3 itu hasilnya X min 5. X min 5 kali 6. Kemudian yang di bawah dibagi X min 5. Berarti kan tinggal X plus 3. Kita X plus 3-nya dikali 2. Nah, kita kali ke dalam. Ini 6X. Ini dikali jadi min 30. Min 2 kali X. Min 2X. Min 2 kali 3. Min 6. Per yang bawah biarin aja. Nggak usah kita kali. 6X dikurang 2X itu 4X. Min 30 dikurang 6 itu min 36. Per ini jadi X plus 3 X min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi ya, pembilangnya kita buat sama dengan 0, 4X sama dengan 36, maka X sama dengan 36 bagi 4 itu 9. Kemudian dari penyebut yang bawah, X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Dari kurung yang kedua, X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Ada 3 bilangan, yang paling kecil itu min 3, baru 5, baru 9. Ada 4 daerah di sini. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka ada yang bulat penuh, ada yang bulat kosong. Bulat penuh itu yang dari pembilang, berarti si 9 yang bulat penuh, kemudian min 3 dan 5 karena dia dari penyebut, maka bulatnya bulat kosong. Nah, daerah yang kita ambil, kita tentukan dulu mana yang positif, mana yang negatif. Kita masukkan angka 0 ke sini. 4 kali 0 itu 0, 0 kurang 36 hasilnya negatif. 0 tambah 3 positif, 0 kurang 5 negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, atas tadi negatif, bawah negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Maka daerah yang ada angka 0-nya itu positif. Berarti daerah sini positif, ini negatif, positif, ini negatif. Ya. Daerah yang kita ambil karena di soal di sini kurang dari sama dengan, maka negatif ya. Ini negatif, ini negatif ya. Yang kita ambil yang negatif ada 2 daerah ya, berarti sebentar ada kendala. Ada angka yang salah kah di saya 4X min 36 negatif. Oh, negatif nih dibagi negatif positif. Ini harusnya negatif ya, maaf salah tulis. Kan selang-seling ya.
Tadi di sini hasilnya positif, ini negatif selang-seling ya, negatif, positif, negatif, positif. Yang kita ambil daerah yang negatif. Gitu ya. Ini. Maka himpunan penyelesaiannya, ini kan semakin ke sini semakin kecil, berarti X kurang dari min 3, atau yang ini di antara berarti 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 9. Seperti itu. Kalau ada yang masih kurang paham dari penjelasan Ibu, kalian bisa tanya ke Ibu via WhatsApp ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Kalian bisa baca di modul lagi kalau misalkan masih kurang paham atau bisa langsung tanya ke Ibu via WhatsApp. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.